semuanya, selamat datang lagi di Denen Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Dan akhirnya kita melanjutkan lagi Alabasta Part 2. Setelah terakhir semuanya menuju ke Alubarna untuk perang puncak. Dan kita akan lanjut perjalanan tadi kita sebelumnya udah bahas ini ya. Mereka menuju ke Alubarna dengan naik bebek-bebek Karu dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut sampai sana. Tipenya di sana kan sudah dari jauh. Sudah ditunggu oleh Mr. Tu dan kawan-kawan. Oh, tapi di Alubarna kan krokodil sudah datang loh, sudah sampai loh. Ya, cuman itu masih belum diceritakan. Oh iya. Ya, nanti setelah itu kayak. Nggak bahas yang Caka itu dulu kan. Caka perlawanan ke. Oh, itu nanti yang setelah Vivi lolos nanti baru ada konflik dengan di istana kerajaan. Iya. Jadi kita masuk ke ini trik dari kru topi jerami yang udah mempersiapkan untuk nge-split atau berpencar. Mereka kan semua pakai kayak jubah gitu tuh. Ya, hoodie. Jadi nggak tahu kalau ini siapa, mana yang Vivi. Sementara Mr. Tu dan Mr. One dan lain-lain ini sudah diinfo juga atau sama krokodil untuk siap-siap berjaga. Soalnya kan mereka datang ya. Terus triknya mereka untuk berpencar, siapa tebak siapa. Akhirnya ada yang ke gerbang barat, gerbang selatan, sama yang di ini di luar di padang pasirnya itu. Kan ada 6 orang tuh sebenarnya. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Vivi. Ada 6 orang. Kebetulan itu ada 6 bebek yang harus berpisah. Jadi 2-2-2. Ternyata setelah mereka semua berhasil memencarkan musuhnya, mereka face reveal. Ternyata tidak ada Vivi di situ. Yang lucunya kan 6 orang loh. Satu lagi siapa? Si Unta ternyata. Unta yang naik bebek kok bisa. Nah itu. Dan apa? Unta nih ketemu siapa ya? Unta yang Mbak Usopp. Ketemu Mr. Tu. Lemah pada lemah. Sing lain lah Zoro, Sanji. Kok Mr. Tu? Iya kan. Bukan Mr. Tu lawannya Sanji. Pada akhirnya. Tapi saat berpencar itu Usopp sama Unta dapat bagian Mr. Tu. Nah karena itu Usopp sama Unta cepat dikalahkan, terus Mr. Tu bisa langsung pergi mengcover Vivi. Nah ternyata Vivi sudah nunggu di tempat lain. Ketika kosong baru dia terjun ke lapangan untuk menghentikan para pemberontak. Tapi sayang tidak bisa ya. Nah ini keren sih adegan itu. Seakan-akan kan Vivi nunggu di tengah toh. Wah kelihatan nih tiba-tiba ono ledakan, ono sing nembak dari istana. Ternyata salah satu agen ya krucunya Baroque Works sudah ada yang menyelinap. Bukan menyelinap ya, memang dia memang ditempatin untuk kerajaan. Ya. Momen-momen ini kamu harus itu. Merusuh. Alasannya tempat tanganku licin, pleset itu. Alasan yang konyol. Aneh. Ya itu seakan-akan Vivi udah mau ketemu Kosa, ketutup pasir-pasir, lewat sampai lewat di sebelah itu. Dan serunya di perang puncak ini emosi kita dibuat naik turun ya, kayak roller coaster. Seakan-akan wis mau kelar nih turun mana, wis mau kelar nih semua kan turun mana. Beberapa kali dibuat gitu nanti. Nah ternyata si Vivi gagal untuk memberhentikan. Berikutnya adalah terjangan dari kuda-kuda itu. Dari kuda-kuda mereka kan terlalu banyak sampai nggak bisa, pasti keinjek-injek ini sama seperti tragedi, keinjek-injek. Untungnya Karu mau mengorbankan dirinya untuk melindungi Vivi sampai remuk. Setelah itu Mr. Tu yang tadi muncul. Oh iya. Sebagai Usopp. Ya, dia nyamar jadi Usopp. Kamu nyangka enggak kalau itu bukan Mr. Tu? Kalau itu bukan Usopp? Awalnya enggak, tapi kayak terus cara habis itu apa? Vivi lihat cara ngomongnya terus kayak
Oh iya, soalnya dia nyebut Karu bebek, bukan nyebut Karu. Soalnya padahal sebelumnya kan ditujuin oleh Usop manggil Karu manggil namanya. Iya, tinggalkan saja bebek itu. Nah, nggak mungkin dia juga ninggalin wong kayak kita kan Swiss teman. Nah, dan di situ baru ketahuan ternyata ada trik di balik ini. Soalnya kan meskipun Mister tuh tahu lah mereka semua pakai perban, ternyata dalam perbannya ada sesuatu lagi. Nah, itu mantap sih. Nah, itu sampai kan di flashback itu idenya Zoro. Si Sanji sampai nggak percaya ide sepintar ini bisa keluar dari Zoro. Padahal Zoro kan biasanya pikirannya paling pendek, tidak berpikir panjang, pokoknya bagian tarung. Nah itu. Nah terus akhirnya mau tidak mau Vivi kan harus kabur. Karu dengan sisa-sisa kekuatannya pergi menyelamatkan Vivi untuk kabur. Di situ kekuatan bebek Karu muncul juga ya ternyata. Oh iya, bisa memanjat tebing setinggi itu. Tadi ujungnya terbang. Puk. Nah, emang di saat-saat terdesak manusia, bebek bisa mengeluarkan kekuatan yang tidak diduga. Jadi benar-benar kayak berkorban melindungi Vivi. Sampai lari pun dia kena peluru nyasar toh. Dia nahan-nahan, akhirnya harus rubuh. Tapi ya terkejar sampai Mister tuh, tapi ada penyelamat. Bebek-bebek itu yang menghadang Mister tuh. Ternyata sudah disiapkan oleh Sanji. Nah, disinilah peran lawannya masing-masing sudah mulai ditentukan di sini. Sanji akhirnya harus lawan Mister Tu. Usop yang tadi kalah di bawah, ya turun nemeni Chopper untuk lawan musuhnya. Zoro sama Nami lawan Mr. One dan Miss Double Finger. Oke, kita mulai pertarungannya. Usop dulu. Menurutmu gini aja, dari 4 pertarungan Usop Chopper, Sanji, Nami, Zoro, mana yang jadi favoritmu? Yang jadi favorit Nami. Kalau aku kalau dulu aku sempat mikir antara Usop atau Sanji. Tapi setelah aku pikir lebih keren Sanji sih favoritku. Karena ada nilainya dia akhirnya kayak tetap menganggap musuhnya ini ya itu salah satu sih. Nah, aku Nami soalnya banyak kelucuan dan senjata yang dikasih itu kok unexpected semua keluarnya kayak sulap-sulap. Tapi kita bahas aja dari urut ya. Pertama dari Usop. Kenapa Usop jadi favoritku? Karena di sini ada Kapten Usop dengan palu 10 ton. Ini 10 ton. 5 ton. 5 ton tapi ternyata itu bohong. Sampai Choppernya ketipu. Itu terus mengakui kelemahannya. Aku mengangkat 5 kilo saja. Setengah mati. 5 ton. Ya, itu lucu sih. Di sini kita bisa melihat kekuatan Usop yaitu berbohong. Dan yang paling mantap itu endingnya sih menurutku. Ketika DE dicerita yang Miss Merry Christmas kalau Luffy udah mati. Nah di sini Usop langsung terpelatuk. Sebenarnya Usop di awal dia nggak terlalu ngapa-ngapain sih, lebih kayak Chopper sing kerja. Ya. Tapi kayak Chopper kan ini tuh apa? Dia yang punya ide masuk ngebom ke lubang-lubang meskipun masih belum sanggup untuk mengalahkan. Tapi pas di puncak itu sing bikin aku kayak iki mantap Usop men. Dia selalu meskipun penakut dan lemah tapi di saat-saat penting dia kan dia itu kuat loh. Maksudnya secara fisik itu. Terus kena bom sampai itu. Sampai kena hantaman ibu. Pentungan baseball. Bola baseball ya dipentung juga. Maksudnya secara fisik dia itu kuat. Iya, dia mungkin sebenarnya kuat cuman dia tidak menyadari kekuatannya itu. Dia itu bisa menahan bantingan segitu. Nah itu dia kuat menahan tapi dia tidak bisa melawan. Kayak kekuatan untuk melawan itu. Konklusinya pun keren, dia ngakali ini.
kayak mau dipukul lagi dia yang lepas sepatunya gitu, terus suruh chopper yang ngangkat si Merry Christmas supaya sing kena pentungan. Sing agak aneh ini sih, Mr. Four di Palu di ketapel pakai palu itu kayak wes ngono tok, kayak mek palu tok. Merasa gitu enggak? Oh enggak, merasa mantep ya ending yang pas. Oh iya, ada yang mencengangkan juga fakta bahwa senjata bisa makan buah setan ya. Ingat enggak? Bisa makan buah setan. Senjata yang Mr. Four anjing itu nembak no Oh, bola-bola. iya. Itu diceritakan kalau itu adalah aslinya senjata, tapi dikasih makan buah anjing-anjing. Ini mungkin kamu terlewat ya. Nanti akan sangat jauh akan ada penjelasan bagaimana caranya sebuah senjata bisa makan buah setan. Akan sangat jauh. Karena sampai sekarang kayaknya belum. Tapi nanti ada lagi binatang lain, senjata lain yang dikasih makan buah setan juga. Itu sebagai ini aja, kayak ditambahi sedikit-sedikit bumbu Oda. Nanti ada riset-riset kayak gimana caranya senjata kok bisa makan buah setan. Ternyata ada ilmuwan-ilmuwan gitu. Nah terus setelah itu ada lagi Usop yang mau ditambahin? Oke. Next is my favorite, Sanji. Sanji kenapa menjadi favoritku? Soalnya mereka itu kayak seakan-akan seimbang, tendangan lawan tendangan. Iya, ternyata Mister tuh ya cukup itu kuat dan memang senjatanya ya bodoh. Sama yang keren itu Mister tuh kan bisa berubah wajah ya. Itu dimanfaatkan di pertarungannya juga. Betul. Dan cocok dengan Sanji. Jadi Oda itu bisa kayak Masno itu iso pas. Coba like misal Mister tuh lawan yang Zoro kan cuek, lawan siapapun nggak peduli Zoro. Tapi Sanji ini benar-benar kayak pas kelemahan nih. Sing lucu itu ini adalah wajah teraneh di dunia. Padahal wajah ide mah hidungnya Usop. Itu kan dari awal cuman wajahmu. Terus jadi Usop beneran yang. Kok kamu tega memukul temanmu sendiri? Kamu bukan sesungguhnya. Manusia itu dari hatinya. Stay jadi Nami. Sanji langsung jadi apa? Love lopi. Ya itu. Itu kenapa aku suka, soalnya bisa menyeimbangkan antara pertarungan yang sepadan, kekuatannya sepadan, ditambahi bumbu-bumbu itu yang pas, gimmicknya pas, dan endingnya pun Sanji tahu kelemahannya kalau mesti nyentuh mukanya, nah itu ya itu bisa nendang, keren. Sama animasi juga keren yang pas breakdance, shoot. Itu endingnya pun ini kayak apa, rivalitas ini. Man to man meskipun terakhirnya diantem mana. Soalnya dia kayak aku nggak bisa nangis seperti ini. Iya. Oke, next is your favorite, Nami. Nah, Nami itu jelas kayak di langit kekuatannya ya. Nami nggak punya kekuatan apa-apa, tapi dia itu kayak punya keinginan untuk aku harus juga tidak jadi beban buat kruku. Aku mesti punya sesuatu. Akhirnya flashback dia minta dibuatin senjata sama Usop tuh. Ya, Usop kan suka kayak eksperimen gaya opo. Dikasih tongkat Klimatak. Klimatak. Ya, klimatak. Gitu. Awal-awalnya dikasih contekan gimana cara pakai. Ternyata halaman pertama adalah cara pakai untuk pesta. Warna air mancur, warna burung, terus bubble. Oh iya. Ya, bubble yang ternyata itu konsep ini cuaca. Kayak cuaca panas dingin, terus kan bisa kayak Fata Morgana. Terus mulai keluar. Oh, ternyata ini ada sesuatu yang berguna juga ini alatnya. Iya. Dan itu cocok ambek Nami soalnya Nami ngerti gimana cara menciptakan cuaca A, cuaca B dengan elemen-elemen yang ada. Kayak menggabungkan panas sama listrik atau dingin gitu. Terus akhirnya itu sampai puncaknya malah lucu
lucu menurutku, soalnya kan keluar Tornado bebek Tempo itu kan. iya dipikir wah lelucon mana Itu tuh sampai musuhnya wis muangkel ya. Iya. Kayak kan kayak di kerjani terus kan. Ternyata melilit bu bebek Puter-puter. Tornado Tempo ternyata kuat banget loh sampai bolongi tembok. Sampai tembus. Iya ya itu keren juga sih Nami soalnya ini kayak pertama kalinya Nami dapat lawan 1 lawan 1 ya. Sebelumnya kan belum pernah ya, tapi nanti mesti ada juga kan ke depan ya akan ada lagi. Ini kenapa aku suka Alabastas, semua dapat bagian. Next is the Zoro. Nah ini Zoro ini lagi-lagi pertarungan yang biasanya ya dimengerti oleh laki-laki. Lawannya keren ya. Iya, manusia pedang. Dan itu seluruh tubuhnya. Ya itulah. Jadi semua badan itu pokok bisa ya terbentuk dari besi terus bisa tajam gitu kan. Ya. Kita tadi belum mention ini ya, kekuatannya Miss Double Finger. Oh iya. Duri-duri. Duri-duri. Dan yang paling membagongkan susunya jadi duri. Ingat nggak? Ya ada juga sih. Konyol sih itu. Yes. Jadi ini kan kamu kemarin sempat tanya, apa Zoro kok bisa? Dia itu gara-gara dia mengingat-ingat pelajaran yang diajarkan oleh gurunya dulu. Ada kertas kan, nggak semua pemakai pedang tuh bisa memotong gitu kan. Sensei ini bilang gitu. Tapi ada pendekar pedang yang bisa memotong apa yang dia inginkan. Bukan memotong segalanya, tapi memotong apa yang dia inginkan. Mungkin itu titik di mana Zoro. Tapi Zoro ngomong aku nggak paham apa yang sensei katakan. Dia ngomong gitu. Ya pada awalnya kan nggak paham toh. Tapi pada akhirnya dia mungkin merasakan ini. Kayak dia iso denger no nafas. Denger no nafasnya. Dia tahu pedangnya ada di bawah batu itu. Dia denger no nafasnya batu-batu. Kenapa dia dari reruntuhan dia bisa menghindar? Soalnya dia iso denger no nafasnya batu-batu. Dia tahu di mana titik yang nggak kejatuhan batu. Nah ini ya emang gue nggak tahu secara pasti apa konsepnya, cuman kayak seakan-akan Zoro itu kayak merasakan apa ya aura apa ya istilah kayak indera keenam mungkin ya. Six sense yang di situ dia bisa mendengarkan nafas dari benda-benda dan di situ dia paham kalau pendekar pedang, kamu nggak harus jadi pendekar pedang yang bisa memotong apapun. Tapi kamu bisa menjadi pendekar pedang yang memotong apa yang kamu ingin potong untuk melindungi seseorang. Nah itu ya agak sulit dijelaskan sih sebenarnya, tapi ya gitulah. Dan itu keren sih, musuh Zoro itu sampai berdarah-darah. Iya. Bor gitu. Itu keren sih senjata dia. So, sampai tapi pedangnya ya kuat loh ya di sana aja. Ya kuat. Malah mungkin biasa ya pas itu. Ya bisa jadi. Sempat ada sih berteori kalau itu malah menajamkan pedangnya Zoro. Tapi kalau aku lebih setuju kalau Zoro itu kayak bisa six sense-nya gitu loh. Inderanya meningkat kalau menurutku sih. Soalnya kelihatan juga sih dia terus motongnya pas kapannya kayak cuma terus lewat itu tak tahu. Ya ala-ala samurai. Dan sekali tebas tok. Sekali tebas. Zoro mengenai organ vitale sampai iso langsung kalah. Nah itu. Akhirnya Mr. One tumbang di tangan Zoro. Tapi Mr. One keren juga. Meskipun kalah dia kayak mengakui ya. Dia gentleman. Mengakui kehebatan Zoro. Iya. Berikutnya apa? Memotong berlian. Nanti ada yang berikutnya. Tapi agak jauh saga-saga berikutnya. Orang yang makan buah berlian. Itu memang ceritanya itu ya kayak Ichiro Oda detail gitu loh orang yang ngasih detail kecil tapi tuh semuanya tuh akan penting pada waktunya. Meskipun saat kemunculan manusia yang makan buah berlian gak dihadapkan langsung dengan Zoro. Tapi nanti nggak tahu nanti kedepannya lagi gimana. Soalnya ini spoiler ya. Yang makan buah berlian itu anak buahnya Whitebird.
Soalnya kan di pihak yang baik juga harusnya. Iya, nggak perang gitu ya. Ya, cuman mungkin nanti ada kejadian mulai direbut atau akan ganti kan, nanti kita lihat. Terus setelah itu, oh iya, ini kan pertarungan masing-masing kru. Sementara itu di istana, nah ini kejadian itu. Vivi memutuskan untuk merobohkan istana supaya semua perhatian yang perang itu tertuju ke istana terus bisa dihentikan. Sebelum itu terjadi, krokodil datang. Dia menghentikan dengan mudahnya. Terus ada ini penghargaan untuk karakter paling tidak berguna di One Piece. 4 prajurit Alabasta. Aku nggak paham fungsinya dia makan buah apa yang bikin hidupnya cepat. Dia minum kayak obat apa gitu. Minum itu cairan yang bisa meningkatkan kekuatan fisik. Dengan downside-nya, kerugiannya kamu akan mati dalam waktu yang singkat. Iya. Itu terlalu banyak. Terus mungkin itu untuk ini sih, menunjukkan keperkasaan krokodil. Mereka sembilani sampai mengorbankan diri mereka, tapi nyentuh aja gak iso sakno ya. Iya, kalau ada perang krokodil cuma tunggu aja. Iya. Mereka mati satu-satu. Kalau ada One Piece Award, karakter paling tidak berguna, mungkin mereka berempat bisa masuk. Sakno. Nah, terus di situ dimpunculno ini, Rajai ketangkep toh. Dikeluarno. Terus Caka yang harus turun tangan untuk menghentikan krokodil. Tapi ya seperti yang sudah kita duga, Caka pun tidak bisa. Menyentuh aja nggak bisa. Tapi dia berhasil nahan. Iya, berhasil nahan. Setelah itu, Koza sampai. Ya. Akhirnya Koza mengerti apa yang terjadi. Terus Koza ingin menghentikan para pemberontak dengan mengibarkan bendera putih. Pasti kamu mikir, wah akhirnya bisa dihentikan. Kamu mikir enggak kalau itu akhirnya berhenti? Enggak. Kamu mikir pasti tidak semudah ini, Fergus. Lalu belum ada. Iya sih. Nah itu. Nampak tuh bukan akan berakhir menurutku. Nah ini pas ditembak itu. Ditembak. Tembak sama ternyata. Ya itu Baroque Works. Penyusup-penyusup ada di 2 kubu bahkan. Ya. Jadi mereka seakan-akan ya udah kita berhenti, loh malah ditembak. Ya gak mari iki. Lanjut perang maneh. Sampai Vivi benar-benar desperate. Wis digantung di ambek krokodil di ujung tebing. Bahkan krokodil itu sempat ngomong ambek Vivi apa? Dia sampai muak ambek Vivi, ngomong ingin menyelamatkan semua orang, tapi pada akhirnya nggak iso apa-apa Vivi. Saat akhir itu dilepas. Dan ini. Oh ya di sebelum itu ya. Oh ya kita belum nyeritain gimana Luffy bisa selamat. Luffy kok moro-moro nampak itu. Ternyata Luffy diselamatkan ambek Nico Robin. Pas itu Nico Robin juga sempat ngomong, kenapa orang-orang yang nama D itu kayak DEKB? Nggak tahu ya. Dia ngomong D, tapi aku kok kurang nangkep maksudnya. Iya, maksudnya DE itu kenapa kok orang-orang dengan nama D ini selalu berjuang sampai kayak Iku, sampai kayak Luffy gitu. Soalnya nanti bakal ada cerita di masa lalu Robin yang dia diselamatin orang D. Iya betul. Nah kurang lebih Gold gitu. Roger. Bukan, ada lagi nanti. D kan ada beberapa orang. Bukan, D ada lagi. Jadi banyak spoiler. Nah ternyata setelah diselamatkan Robin, itu mau, iya dia menyelamatkan. Ada Pel juga, iya, Pel yang berhasil menghidupkan, menyediakan daging-daging kayak untuk Luffy. Ambilnya dia senjata terakhir mengalahkan krokodil. Jadi pokoknya mereka kayak siap mempersiapkan diri untuk nyusul ke ibu kota. Dan di saat itu, saat krokodil lihat ke langit, apa itu? Burung. Wih. Dan yang keren itu pas Luffy nangkep Vivi, terus Vivi kan ngomong apa? Tidak ada yang bisa mendengar suaraku. Kami mendengar.
terus Luffy, kami bisa mendengarmu. Bisa mendengarmu. Nah itu akhirnya ternyata semua udah berkumpul di bawah ya, bersiap-siap. Ayo Luffy, hanya kamu yang bisa menghentikan krokodil. Oh ya, sementara itu teman-teman yang lain mau siap-siap untuk nyari bom. Luffy menuju ke istana, langsung ngantem krokodil, jedar. Oh bisa, kaget ya krokodilnya. Iya. Dia bisa memukulku. Ternyata Luffy memakai kelemahannya. Sudah pakai gentong air di punggungnya, yang sama itu dialiri. Ya itu keren sih. Kamu nggak nyangka soalnya itu ternyata kelemahan. Kita tahu dari sing gini tuh, kan sampai wes lemas Luffy ini ya wis sopo. Air juga di situ nggak ada. Ya itu keren sih. Oh terus dia ngomong apa aku bisa mengalahkan padang pasir itu nggak sih? Mengalahkan padang pasir. Maksudnya ini loh apa? Badai pasir. Badai pasir. Oh iya kayaknya aku lupa. Tapi aku sempat. Badai pasirmu tidak bisa merusak babi gitu loh terus dia. Oh iya. Sing aku ingat itu Luffy ngomong ini, karena kamu takut air makanya kamu mencuri hujan. Itu keren. Nah intinya pertarungan Luffy yang kedua dengan bisa menghajar krokodil. Tapi susah ya. Tapi tetap aja krokodil levelnya sudah tinggi sekali. Iya. Meskipun kamu tahu kelemahannya, tidak semudah itu Ferguson. Iya. Bertarung. Akhirnya terakhir ya tetap dia kalah sih. Luffy kalah lagi. Kalah untuk kedua kalinya. Iya. Tapi dengan cara berbeda. Cuma ditusuk dia mengering. Iya, ini salah satu yang bodohnya krokodil meskipun selama ini pinter. Kenapa dia tidak memastikan untuk tidak hanya mengeringkan tapi mencapi-capi Luffy? Iya, kalau itu kan One Piece selesai ya. Iya sih. Tapi kalau sampai Luffy sampai iso bangkit lagi kan harusnya effort lebih tuh. Untuk ngalahno Luffy sampai benar-benar kalah. Iya loh, dia beberapa kali mengeringkan orang tapi nggak sampai mati. Buktinya Mr. Tree ya masih hidup. Padahal kayak menurut dia kan sudah makan itu mati. Iya juga ya. Itu. Mungkin krokodil nggak sadar orang yang dikeringkan itu nggak sepenuhnya tewas. Telat sadar. Iya. Itu. Oh sementara itu ini ya. Robin bawa Cobra ke ini nyari Poneglyph. Itu adalah rahasia kerajaan Alabasta yang dicari krokodil sebenarnya. Krokodil menyerang Alabasta hanya untuk satu itu. Oke. Terus itu rada lucu juga sih. Yang mana? Dia habis Luffy mengeringkan terus ada tetesan air tapi cukup gede loh tetesan air. Tahu nggak itu dari mana? Dia pas ditahan krokodil. Dia kan sempat ngeludak buat nembak krokodil, tapi krokodilnya menghindar. Krokodil tidak kena. Terus Luffy kering, jatuh, air yang tadi jatuh lagi. Langsung normal lagi. Iya. Ya ini demi Luffy bertahan hidup ya. Kalau tidak tamat. Nah terus udah itu Luffy kan lagi bangkit terus mencari posisi siapa? Kejar itu tadi. Terus di perjalanan Robin sama Cobra menuju ke tempat itu namanya apa sih? Terowongan. Boy apa? Poneglyph. Ya bawah tanah itu pokoknya. Sama marinir. Tashigi. Ini Tashigi. Sebelumnya Tashigi juga ada momen itu ya. Momen yang mana? Oh enggak ya di situ ya. Pertama kali ketemu Robin. Dia akhirnya kayak ragu soal keadilannya diterapkan oleh angkatan laut itu loh. Iya, dia akhirnya mengikuti kata hati ya. Untuk bantu Luffy ngasih tahu itu loh mereka di sana. Soalnya kalau sing bisa dia lakukan lagi dong. Di situ satu-satunya yang dia bisa bantu menurut kata hatinya dia. Nah itu nanti di ending Alabasta keren juga sih momen dia ambil smoker, konklusi tentang keadilan nanti di endingnya di part penutup perpisahan. Terus setelah itu akan ada lagi ini ya para nyari bom. Ternyata krokodil meskipun sudah menyiapkan perang dia juga udah nyiapin bom.
Baru di Alabasta itu. Terus Vivi dan kawan-kawan nyari di mana bomnya, suruh sampai nang hutan dir. Iya. Terus akhirnya si Vivi tahu tempat markasnya pas masa kecil di dalam jam menara jam gedang, kayak jam gedang ya, tinggi. Gedang itu apa maksudnya? Gedang itu kayak jam yang di itu loh, yang di Padang itu loh. Jam. Aku tahu ya di Inggris. Ya itu Big Ben. Mirip-mirip lah ya konsepnya. Nggak tahu. Maaf untuk orang Padang. Ya itulah kayak ya menara jamnya di atas gitu toh. Ya akhirnya ketemu di situ. Nah ini agak konyol-konyol juga. Ide Nami untuk naik ke atas gimana? Ya. Pertama usop dianu ini. Super. Colot. Terus dioper ke Sanji, dioper ke Zoro. Ternyata ada sing nunggu di atas ya. Iya. Mr. Seven. Mr. Seven. Tapi sebelumnya dia sempat nembak Pel dulu. Oh iya. Soalnya Pel harusnya Pel yang bisa menggantikan. Karena kan dia bisa terbang gak bisa gampang iya. banget deh ke atas kan. Cuman karena Pelnya gugur. Iya. Nah itu kru topi jerami yang berusaha. Gugur untuk kedua kalinya lagi Pel. Tapi ketiga kali. Pada akhirnya Vivi berhasil sampai di atas menghentikan Mr. Seven dan partnernya. Berhasil memutus apinya. Itu dikalahin nih Pi ya? Yang mana? Mr. Seven sama itu nih. Pakai senjata Vivi yang itu slash. Berarti Mr. Seven, iya sih namanya juga Seven ya. Gak terlalu jago ya di SD urutan kayak. Ya setara ambil Vivi lah. Lawan sepadan. Berhasil dihentikan tapi ternyata masih nyala. Masih ada detikan. Dan ini salah satu the best moment of Pel. Mana ini menyelesaikannya? Terus akhirnya Pel ternyata masih bangkit untuk datangi Vivi di menara atas itu dan dia akan mengorbankan dirinya. Dan ada flashback kecil. Pas dulu apa? Pel napuk Vivi. Ternyata untuk kebaikan nih. Sebagai permintaan maaf Pel dia ngajak Vivi terbang. Jangan kasih tahu raja ya. Boleh. Raja dan Igaram. Oh iya, di tengah-tengah itu juga. Oh iya, Igaram. Yang ada mengagetkan Igaram ternyata masih hidup. Dia sampai di Nanohana lah nggak salah ya. Di kota pemberontak itu. Tapi di komik di situ belum muncul ya. Kayak di anime dimunculin setelah Nico Robin nolong Luffy. Soalnya untuk nambahi itu loh, bridgingnya. Oh Nico Robin ternyata baik. Di anime ditambahin. Terus ya itu Pel gimana? Kamu Pel akhirnya sampai tersentuh atau enggak terlalu? Ya cukup tersentuh karena dia bisa korban sebegitunya. Yang mengagetkan lagi di endingnya itu. Oh nanti perpisahan nanti. Nyawanya kayak kucing, nyawanya 9. Terus itu yang keren juga pas. Berarti belum ceritain tadi terus akhirnya Pel ngangkat meriam itu kan. Ya bomnya. Bom meriam itu ke atas meledak. Simbolisnya keren ya. Pas itu kan ada ledakan, anak patung burung di istana itu ikut gugur. Keren. Sementara itu perang puncaknya Luffy di bawah. Nah itu juga di tengah-tengah itu lucu. Yang mana? Luffy kan habis bangkit terus mau masuk ke tengah ini kan di bawah, malah dia ngantuk. Oh iya tidur sih. Manusiawi sih tapi itu. Soalnya Luffy tenaganya terkuras segitu banyaknya. Sebelum Luffy versus Crocodile, Luffy versus Nico Robin. Kan Robin baca no Poneglyph. Kan Robin satu-satunya. Crocodile versus Nico Robin dong. Ya. Luffy. Apa tadi ngomongnya Luffy versus kurang fokus lagi. Crocodile. Oh, kan akhirnya Crocodile nyusul di bawah tanah itu. Dia pengen tahu apa tulisan itu. Dia nyari senjata Pluton toh. Nah, di Poneglyph itu apa bacanya? Nico Robin menerjemahkan. Tahun sekian-sekian. Oh, hanya sejarah-sejarah saja. Hanya ada sejarah-sejarah. Terus tapi menurutku ya, ini aku tahu, ini mesti bohongan ini. Kok bisa? Feeling? Feeling. Karena kan ya
cerita ya, aku tahu setelahnya karena dia kan ya baik, terus nanti akhirnya jadi Rune Luffy. Aku mikirnya ini nggak mungkin poneglyph kok ditulis sejarah. Iya sih, pada akhirnya kan di reveal tuh kalau sebenarnya itu ada petunjuk tentang Pluton, cuman dia nggak mau ngasih tahu Crocodile. Jadi sebenarnya Nico Robin itu tujuannya dia juga memang nggak menemukan poneglyph, tapi menemukan Rio poneglyph tuh. Iya betul. Itu toh, selain itu ya bukan urusan dia toh. Iya. Dia nggak mau tahu, Tapi dia juga masih ada sisi manusiawi nih. Dia tidak mau sampai krokodil dapat senjata yang berbahaya itu toh. Jadi dia mengorbankan. Nah di situ keren juga loh. Robin sempat ngeluarin air, dia tahu kelemahan. Tapi krokodil terlalu cepat. Akhirnya tusuk dari belakang. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Akhirnya langsung terkapar. Yes. Nah ini perang final. Nah itu tuh juga cukup ya, mungkin memang biar panjang gitu ya, biar dramatis gitu. Kayak apa? Ini nih runtuh suwe ya. Kak runtuh. Sampai Luffy ini bangun perang sampai itu ya runtuh ya cuma. Dan ini salah satu momen favoritku ketika Luffy mukul krokodil lagi tanpa air. Ternyata darah juga bisa menggumpalkan pasir. Di ngomong-ngomong soal air yang menghentikan pasir, di depan rumahku, depan Mulyasari, ketahuan alamatku, sudah apa? Di itu kan pasir-pasir. Nah orang-orang tuh nyirami air, ternyata supaya meredam pasirnya tidak terbang-terbang ya. Bikin debuan. Iya. Nah itu momen keren sih, ketika Luffy mukul cuman pakai darah. Bisa bikin krokodil tepar. Nah, terus itu sempat ada percakapan yang krokodil, kenapa kamu segitunya sih menyelamatkan negara ini, padahal kamu orang asing nggak ngerti apa-apa. Luffy simple, dia cuman nggak mau Vivi nangis. Ya. Langsung ayahnya Cobra itu pokoknya siapa orang ini gitu terus kok. Iya itu keren sih. Luffy being Luffy, very simple minded tapi selalu mencengangkan kita semua. Terus akhirnya titik mungkin krokodil juga ada lelah gitu ya. Kan dia posisi yo. Krokodil wis keluarno berbagai macam senjata. Sing racunnya patah pakai pisau. Tapi akhirnya pasti dilontarkan Luffy ke atas, dan ini jurus mutakhir Luffy yang paling keren. Jurus baru. Yaitu dia ngembangno badannya jadi balon terus diputer dengan itunya, karena kayak balon jadi terbang terus muter-muter, digabung dengan Gatling gun, pukulan banyak sampai menembus langit-langit, tembus ke jalanan, krokodil loncat jatuh sih setengah warga. Iya, terus teman-temannya lihat, loh krokodil, mereka tahu berarti Luffy berhasil menang. Oh ya, momen sebelum itu ada yang terlewat, momen penting juga ya. Waktu bomnya berhasil diselamatkan, diterbangkan Pel. Perangnya belum selesai, terus Luffy, Vivi jerit-jerit tapi tidak ada yang dengarkan. Sampai Nami nyuruh, kita bantu itu loh, berhentikan orang-orang. Nah itu. Ini sempat ditanyakan juga di SBS. Ada pembaca yang tanya, pernah enggak sih Oda gambar One Piece terus nangis, sampai nangis? Terus Oda jawab, ada di momen ketika Vivi teriak dari atas jam itu. Sedikit fun fact. Nah terus akhirnya krokodil kalah, dan ini ending yang sangat perfect sih menurutku. Yang membuat konflik di Alabasta adalah tidak adanya hujan. Yang mengakhirinya adalah tetesan air hujan itu. Keren sih simbolisnya. Akhirnya hujan itu ya yang meredakan perang toh. Iya, dan di saat itu Vivi bisa speak up, digaram, muncul akhirnya bawa saksi anak itu. Koza juga bersaksi. Ya Caka juga. Akhirnya jatuhkan senjata kalian. Ya itu keren sih. Kayak jadi tenang ya. Luffy yang
habis-habisan melawan itu. Luffy kayak ambil King Cobra. Terima kasih. Terima kasih. Nato digotong. Ya digotong ambil Cobra keluar. Yang meskipun nanti di terakhir ini ada plot twistnya ya. Oke. Itu ada pembahasan juga sih. Bentar sama Cobra sama Robin ya. Kenapa kamu kok nggak ngomongin sesungguhnya? Nggak mungkin sejarahnya Alabasta tercatat di Poneglyph kan gitu. Iya. Ya itu Miracle Mansion ya, dia nggak akan membiarkan orang jahat dapat senjata yang bisa membunuh. Iya, kemanusiaan. Oke, mungkin sekian dulu untuk perang puncaknya di Alabasta. Setelah segmen ini kita akan lanjut segmen terakhir, The Farewell atau perpisahan yang sangat luar biasa. Dan kita akan kembali setelah ini. Oke, kita sampai di penghujung dari arc Alabasta, bahkan saga Alabasta. Dan kita mulai dari konklusi marinir ya. Dan ini akhirnya Tashigi dan para marinir yang meringkus krokodil. Soalnya sementara itu si Smoker udah berhasil ngumpulin bukti-bukti kalau ternyata krokodil ini yang jadi biang keroknya. Kayak dia ngumpulin kapal yang ada dance powdernya dan lain-lain. Dia ketemu sama angkatan laut cewek itu siapa ya? Oh, Hina. Hina. Makanya bukan Hana, Hina. Ya mirip-mirip lah. Iya. Hina keren sih, kayak rambutnya pink, tampangnya cool. Menarik ya Tapi karakter. belum kelihatan keren. Pas itu kan masih obrolan sama. Oh iya sih, ngobrol-ngobrol. Terus si Tashigi kan minta maaf ke Smoker. Maaf, aku tidak cukup kuat. Smoker enggak apa-apa, yang penting kan kamu sudah mengikuti keadilan menurut hatimu. Iya. Terus Tashigi mewek ternyata. Kalau kamu menangis itu lebih baik kamu latihan untuk menjadi lebih kuat. Ya. Terus si Smoker dapat telepon dari pimpinan marinir. Betul. Sama marinirnya, kamu akan dinaikkan jabatan. Betul. Karena sudah berhasil mengalahkan krokodil. Dan buat Alabasta, kerajaan Alabasta itu. Tapi krokodilnya enggak mau. Krokodil. Smoker. Smoker enggak mau. Smokernya nggak mau karena Iya. ini bukan gara-gara aku. Tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Iya. Tapi si Hinan jelas no. Apakah menurutmu Sampai emosi Smoker ya. pemerintah mau Mendengar, mau masih mengeluarkan berita kalau itu bajak laut. bajak laut yang menyelamatkan? Iya. Yaitu sama mungkin sama seperti negeri-negeri Wakanda. Politik-politik yang menutupi kebenaran sesungguhnya. Keren. Politik dipermainkan. Yaitu. Tapi akhirnya Smoker ngomong apa? Pokoknya persetan loh. Makan aja itu. Apa penghargaan. Dan dia nggak nerima ya Iya. jabatan itu ya. Tapi Smoker di episode selanjutnya ada Mas Yan ya? Tidak dalam waktu dekat. Tapi nanti ada perannya lagi. Ya itu untuk marinir keren sih. Konklusi dari marinir. Berikutnya kita kembali ke istana tempat Luffy beristirahat. Oh ya, pas itu kan Luffy diserakno sama Cobra ke teman-temannya. Sanji sempat terima kasih Pak Tua, nggak tahu siapa. Terus Luffy manggil Papa. Oh, Raja Cobra. Coba ya dari TV. Setelah itu langsung semuanya tepar toh. Kan ngomong sana siapin dirimu buat speech toh. Terus akhirnya pas mereka ayahanda sama Vivi pergi, mereka tepar kelelahan. Lanjut ke mereka diistirahatkan di istana. Luffy sudah berapa hari baru bangun? 3 hari. Iya 3 hari. Chopper lagi racik obat, terus dilihatin sama dokter Alabasta. Oh iya. Oh ini obat yang bagus apa? Iya, canggih sekali. Iya. Oh ternyata dari drum, negeri para dokter. Terkenal ya. Iya. Terus Chopper itu lucu, kalau dipuji dia salting marah tapi lucu. Iya.
Sanji latihan lagi. Kok Sanji suruh latihan padahal dia sudah dimarahi Chopper, jangan latihan dulu, nanti lukamu belum sembuh. Sanji sama Usopp belanja. Pas di situ kan ada marinir yang tanya ke Caka, apakah enggak ada bajak lautnya? Oh tidak ada kok, enggak ada. Soalnya kan tampilannya Sanji sama Usopp kan nggak macam bajak laut. Terkenal emang, belum terkenal seperti Luffy dan Zoro. Terus ini pesta makan-makannya. Iya, itu akhirnya Luffy bangun kan, dia lapar. Ya. Makan jatah 3 hari. Wah, saya belum makan 3 hari. Dia kedatangan kayak satu ibu-ibu, tapi macam bapak-bapak, tapi kiri garam. Tapi itu istri Igaram ternyata. Istri ini. Kok mirip ya? Suami istri. Suaranya juga kayak cowok. Suaranya aku enggak dengar deh. Oh iya, kamu baca dari manga. Ya itu konyol. Luffy jadi pintar ngitung ya. 3 hari kali 5 kali makan, aku melewatkan 15 kali makan. Terus Usopp ngomong loh, pintar ngitung. Dan lagian kamu menghitung sehari berapa kali makan, mestinya kan 3. Ya itu akhirnya pesta-pesta itu. Lucu. Yang paling lucu itu ketika Usopp makan loh, kok ono si unta muncul mana si unta. Makan bareng-bareng mereka. Sing kru-kru kerajaan jaga ya, apa-apaan ini kok makan di istana kok gak sopan. Akhirnya memang guyu kabeh. Spesial. Sampai kekenyangan perutnya mah. Iya. Mari gitu adegan pemandiannya. Oh iya, lucu. Adegan mesum. Saayai, Raja mesum. Ambil nami malah sengaja menunjukkan per orang berapa gitu. 100.000 berry. Iya. Terus pas Raja mimisan Pak. Terima kasih. Dasar Raja mesum. Kan terima kasih untuk hal itu padahal loh. Terima kasih sudah menyelamatkan negara ini. Dan itu seorang raja yang mau tunduk bahkan. Ya, itu toh. Tundukkan kepala, sujud ya. Sangar ya. Respect. Terus malam harinya mereka sudah kenyang, terus akhirnya Nami ya yang ngomong. Ya, ini saat yang tepat kita untuk kabur sebelum angkatan laut dan yang lain-lain ngepung lagi. Nah, sementara itu Caka sama Igaram dapat berita terbaru. Luffy dan Zoro. Ya. Akhirnya Zoro dapat. Luffy sudah jadi 100 juta berry. Iya. Zoro 60. Ya itu keren sih. Akhirnya yes 100. Tapi Zoro belum tahu ya. Mereka belum tahu saat itu. Kayaknya pas di kapal baru tahu. Enggak. Oh enggak tahu juga. Enggak. Oh belum tahu. Kayaknya nanti arc berikutnya nanti baru tahu. Mesti mereka senang. Iya. Sanji, aku nggak masuk. Usopp, aku masih ada di Luffy. Oke. Terus kan Igaram pengen ngasih tahu sama mereka toh. Oh, ini kita harus kasih tahu mereka. Sampai di kamar, ternyata mereka harus pergi, cuma ada Vivi yang Karu. Nah, ini keren juga. Ternyata flashback. Mereka nawari Vivi. Ayo kamu ikut sama kita enggak? Tapi kan Vivi enggak bisa nentuk no toh. Jadi saya ragu. Tapi menurutku ya memang dia nggak mungkin ikut sih. Soalnya ya saking cinta sama negara nih, dia kan bantu papai. Kayak kesannya kan kayak aku pengen jadi bajak laut ya gitu tuh. Tapi ya nggak mungkin ikut. Nggak mungkin ikut soalnya kita tahu sampai sejauh ini ya. Tapi saat itu aku merasa ikut gak ya wong iki. Bisa kayak awalnya kan enggak ada. Tiba-tiba muncul. Oh ternyata enggak. Ngerti enggak? Kayak ditarik ulur gitu. Itu saat belum tahu sejauh ini. Saat itu kan kita enggak tahu nanti ke depan krunya siapa. Ya itu sih kerennya. Perwisahan. Nah ternyata mereka udah ditelepon sama Mr. Tu. Saya menjaga kapal kalian. Baik loh. Ya. Mr. Tu masih hidup ya sih. Soalnya sama Sanji kan nggak sampai kelihatan sekarat banget. Dia nyelamat Going Merry. Soalnya katanya seluruh pulau tuh harus dikepung sama angkatan laut. Iya. Ternyata lautnya Hina itu. Ternyata alasannya DE mau jaga kapalnya supaya nok teman kayak keluar bareng gitu.
Tapi nggak apa-apa, kita kan udah teman deh sama Luffy sama Usopp. Terus lanjut, pause dulu. Akhirnya ketemu Mr. Tu. Nah itu akhirnya mereka memutuskan untuk kabur bersama dari sergapan Hina. Padahal Mr. Tu juga sama kapalnya ada ya? Iya, ada kapalnya juga. Ada 2 kapal, jadi kapal Luffy sampai kapal Mr. Tu. Dan itu keren. Tapi dia sudah kayak mau berlayar, mau dikepung kan? Tapi Luffy, kita kabur ke barat atau ke selatan gitu toh. Tapi Luffy kita harus ke timur dulu. Ya karena mau janjian sama Vivi. Terus Mr. Tu langsung tergugah. Hah? Sampai segitu ya kalian untuk seorang teman. Akhirnya dia mau, ya udah kalau gitu kita akan. Iya, karena posisinya tadi kepung kita nih mau gimana nih, tapi tetap Luffy milih balik ke Vivi ke arah timur untuk nyemput. Terus akhirnya ya udah aku akan merelakan gitu tuh. Dia menyamar jadi krunya Luffy tuh. Itu sekali lagi bisa dipasno gitu sampai kekuatan Mr. Tu tau nyamar. Bisa dimanfaatkan lagi, itu aku suka. Yang aneh krunya itu nyamar padahal ele-ele. Bisa ya? Ya Ben. Nggak masalah waktu di Keker sama Angkatan Laut kan juga kelihatan bahwa itu tuh Luffy dan kawan-kawan. Mungkin para Angkatan Laut itu nggak tahu jelas krunya Luffy itu bentuknya apa. Jadi tapi yang paling jelas kan Luffy nih kan. Iya. Luffy kan soalnya Mr. Tunip jelas-jelas bisa ganti Luffy. Iya, soalnya kalau itu menurut sudut pandang marinir yang mantau, dipikir oh ya kru nih wis ngono. Sampai penonton ya dibuat tertipu. Tapi di komik rasanya emang sing dikelihatannya Luffy tok. Ya, pas kemarin tuh ya ada Sanji, Zoro gitu semua kelihatan gitu. Nah, ternyata kruwe elek kabeh. Pas dideketin, seperti cosplayer yang tidak berani sebut, nanti diserang. Ya itu perang akhirnya bentrok kapalnya, ya itu keren sih. 8 atau berapa gitu lawan satu nih. Ada itu kata-kata Mr. Tu. Aku mungkin tersesat di jalan seorang pria. Aku juga tersesat di jalan seorang wanita. Tapi aku tidak. Maksudnya. Tapi aku tidak tersesat untuk seorang teman. Ya, itu keren sih. Tapi itu kalah nggak sih? Kalah atau enggak? Kalah tuh akhirnya. Mati nggak? Enggak, kalau mati enggak. Soalnya di One Piece enggak ada yang mati. Gitu. Nah, meskipun kayak krokodil terus lawan-lawannya apa? Baroque Worksing Mr. One, Mr. Four itu enggak ada yang mati ya. Mr. One nggak mati? Enggak. Nanti bakal ada juga ceritanya. Itu aku suka One Piece. Karena menurut Oda kekalahan itu lebih menyakitkan daripada kematian. Makanya sampai sejauh ini belum pernah ada karakter yang dimatikan. Nah, terus singkat cerita lagi, Luffy akhirnya sudah ke sudut timur untuk ketemu sama Vivi. Oh ya, padahal Vivi wis lagi ceramah di itu. Nah ini plot twist lagi. Wis kerja sama Igaram. Ternyata sing Igaram nyamar. Igaram ini agak gimana gitu ya, jalannya. Untuk aneh. Dia setia loh. Iya, dia kayak penasehat benar. Iya. Penasehat kerajaan yang bagus, baik. Ternyata Vivi pakai ini pengeras suara dari nunggu di pantai itu. Hei, ternyata ada Vivi, ayo kita balik. Terus Vivi, aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal. Terus Luffy sempat bilang, oke, baiklah kalau gitu. Yaudah kita pergi kalau gitu, sampai jumpa Vivi. Terus para marinir lihat, loh itu kan Putri Alabasta, kok dia ada koneksi sama bajak laut. Nami yang perhatian hal itu. Terus Vivi tanya sama mereka, kalau kita ketemu lagi apakah kalian mau nganggap aku sebagai teman? Pas Luffy mau jawab, ambil Nami jangan jawab, soalnya para marinir udah lihat. Bisa tahu. Kalau ketahuan Vivi ada koneksi sama bajak laut bisa dipermasalahkan. Terus akhirnya mereka pergi tanpa kata ya.
Vivi nangis, nggak dijawab. Nggak dijawab. Ternyata mereka pergi dengan mengangkat tangan. Menunjukkan tanda persahabatan mereka, yaitu simbol X. Ya, terus ada flashback. Sampai kapanpun tanda ini akan jadi persahabatan kita. Yes. Kayak nyanyi itu ya. We are bersambung. Itu menurutku salah satu momen terbaik di One Piece. Momen perpisahan terbaik sih. Soalnya DE padahal sederhana ya kayaknya, tapi maknanya bisa dalam gitu. Perpisahan tanpa kata-kata. Dan hal kecil X yang ditanamkan di awal arc ini. Kita pikir ya cuma X saja. Diangkat lagi sama Oda saja jadi ending yang sempurna. Keren sih. Suka enggak? Atau suka ya. Menurutmu perpisahan terbaik sejauh ini di mana? Alabasta atau menurutmu sebelumnya ada yang lebih keren? Ya, Alabasta ini. Iya sih. Perpisahan. Harus melalui perjalanan yang sangat berat menurutku. Iya, soalnya kayak perjalanan panjang diakhiri dengan satu titik gitu. Yang lain mungkin nggak terlalu panjang ya, pendek diakhiri pendek. Ini panjang diakhiri satu titik yang sangat menghantam. Oke, terus setelah itu ada konklusi di Alabasta. Kayak jadi mereka nggak cuman yowis perpisahan selesai, tapi di Alabasta ini diceritakan juga sing lain pada ngapain. Kayak misalnya ini si Unta ternyata mau diangkat jadi salah satu squad bebek. Itu lucu sih. Terus juga ada konklusi lain kayak apa ya, cuma itu yang bisa saya ingat sih. Pokoknya ditunjuk mereka sing lain ngapain kayak Caka ini di kuburan Nepel. Aku tidak tahu kenapa tapi air mataku tidak mengalir. Bangga gitu. Ternyata ending yang membagongkan. Masih urip. Iya, Pel. Ini batu nisanku. Nah, kalau menurutmu kamu tim setuju Pel hidup atau mestinya nggak usah hidup lagi? Karena sampai sekarang ini salah satu perdebatan banyak yang tidak setuju Pel hidup. Bom ya toh. Ya. Kalau menurutmu lebih mending mana? Mending nggak usah hidup lagi. Iya. Ya oke, setuju sih. Oke, sebenarnya mengharapkan ada kayak mungkin itu nanti akan jadi part lagi yang soalnya kayak semua yang dia kayak sia-sia gitu loh, kayak wis perpisahan ini apa kayak wis perpisahan segitu ternyata masih hidup. Kayak seakan-akan di Alabasta tidak ada apapun yang dikorbankan. Kalau aku mikirnya sih gitu. Tapi ya itu yang terjadi ya kita terima aja. Nah, setelah ending di Alabasta dikonklusikan ada lagi yang menyelinap di kapal topi jerami, yaitu anggota terbaru Nico Robin. Itu semua kaget. Dan ini salah satu kru yang join yang paling unik sih. Soalnya selama ini kalau kru join selalu diajak Luffy. Ini Desing nawari. Desing mau gabung. Izinkan aku bergabung dengan kalian. Tapi ya soalnya Luffy kan tidak mengizinkan Robin mati di reruntuhan. Luffy yang menyelamatkan. Jadi kamu harus bertanggung jawab ya. Sing lucu sampai saja. Habis ngapain kamu lu? Terus bertanggung jawab. Ternyata gara-gara nyelamat Robin. Ternyata flashback pas reruntuhan itu si Luffy ngangkat Cobra ambil Robin sekaligus. Oh iya, itu kan juga Luffy yang tepar, kena racun juga sempat kena. Obat racunnya juga dari Robin. Robin ngasih penawar racun ya. Terus Robin kan sempat tanya, kenapa kamu menyelamatkan aku? Ya. Luffy jawabnya itu, bukan kenapa menyelamatkan aku, tinggalkan aku, aku nggak mau hidup. Terus Luffy, kenapa aku harus mendengarkan kata-katamu? Cuek kayak Luffy. Tapi pas dia minta, Luffy ngomong, oke, silakan. Yang lain soalnya Luffy tahu lah dia orang baik toh. Secara
merasakan kebaikannya secara langsung kan yang lain belum. Ya. Baru Luffy ditolong gitu. Terus mulai kelompok-kelompok mulai Curiga dan kayak interogasi. Kira-kira pertama Usopp nanya-nanya. kan, kayak apa keahlianmu? Membunuh. Apa spesialisnya ini juga sejarawan, arkeolog. Ya, arkeolog. Nyari poneglyph untuk menemukan sejarah. Chopper sama Luffy udah terpikat pakai mainan tangan-tangan ini. Sing lucu Nami. Aku tidak akan semudah itu percaya. Kebetulan aku membawa sedikit harta krokodil. Baik kakak. Terus anjing. Usopp ambil Zoro sampai yang ini sudah pasti kena. Terakhir Usopp join juga sama Luffy Chopper. Tinggal Zoro. Apa yang diinginkan wanita ini? Dia masih ragu-ragu. Iya. Dan itu sih untuk arc ini. Dan it's a wrap for the Alabasta. Akhirnya kita berhasil mengakhiri perjalanan yang cukup panjang. Nanti akan selanjutnya ya ada yang panjangnya kayak gini ya? Ada, bahkan ada yang lebih panjang. Tapi ini menurutku saga ini, kita lihat secara keseluruhan satu saga dari masuk Grand Line sampai Alabasta, kita kasih nilai. Kalau sebelumnya di East Blue kita kasih 8 ya. Kalau aku nilai menurutku Alabasta ini menurutku salah satu saga favoritku, jadi aku kasih nilai 9. Kamu berapa? Kamu yang sudah tahu ceritanya One Piece sampai sekarang nilai dia 9. Nilai saga ini 9. Ya, aku ya sama 9 soalnya nggak tahu ya saga-saga ke Jepang kalau rasanya ya semakin seru. Kalau nggak seru ya nggak mungkin One Piece sampai 20 tahun. Tapi overall ini lebih seru daripada saga yang pertama. Iya dong. Ya. Soalnya ini kayak wis next level lah ya. Wis ngelawan si Chichibukai. Luffy belajar menjadi lebih bijaksana. Dan ya nanti yang seru adalah nanti kita lihat apalagi yang menantang mereka, pulau-pulau apalagi berikutnya. Oke, kalau gitu sekian untuk podcast kali ini. Ada lagi yang mau ditambahkan atau kita langsung penutupan? Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini dan kalian boleh support kita dengan cara like, comment, subscribe dan lainnya. Dan sekali lagi thank you so much atas supportnya. Sampai ketemu di Den Podcast berikutnya. Dadah.